Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Mukhyiddin selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, serta tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 MBS 4B yang beranggotakan saya Noryana, yang kedua ada Dia Widya Sukma, yang ketiga ada Agnesia Fiona, yang terakhir yaitu Junior Merpatiwi. Di sini kami akan membahas mengenai akulturasi Islam dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akulturasi Islam dan budaya. Yang pertama, apa sih akulturasi itu? Akulturasi menurut Kamus Antropologi adalah pengembalian atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Misalnya itu pada masyarakat Jawa yang memiliki tradisi yang disebut selamatan. Nah, tradisi tersebut itu cukup kuat. Ketika Islam datang, maka tradisi tersebut itu tetap berjalan seperti adanya, tetapi mengambil unsur-unsur Islam, terutama dalam doa-doa yang dibaca. Dalam hal ini, wadah selamatannya itu tetap ada, tetapi isinya itu merupakan akulturasi ajaran Islam. Beberapa ahli mengemukakan pendapat seperti J. Powell. Menurutnya, akulturasi merupakan masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal tradisional. Yang kedua ada Konjaraningrat. Akulturasi itu merupakan suatu kebudayaan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan asing yang dimiliki, yang demikian itu beberapa sifatnya. Menurut beliau, terdapat beberapa hal dalam proses akulturasi. Yang pertama, ada keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi itu mulai berjalan. Yang kedua itu ada individu-individu yang membawa. Yang ketiga itu ada saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan asing tadi. Nah, yang terakhir itu ada reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing. Selanjutnya mengenai kebudayaan. Nah, apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan dalam definisi yang semakna adalah hasil pengolahan, pengarahan, dan pengarahan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang terwujudkan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan. Hal ini itu merupakan jawaban atas segala tantangan, tuntunan, dan dorongan dari dalam atau luar diri manusia demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual dan material manusia, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa. Demikian dari saya, terima kasih. Di sini saya Agnesia Fiona akan menyampaikan materi contoh-contoh akulturasi budaya. Yang pertama itu ada tradisi masyarakat. Nah, dalam proses yang terjadi adalah nilai-nilai Islam masuk menjiwai tradisi masyarakat, baik seperti dalam ritual, kesenian, maupun norma-norma. Yang kedua ada bentuk bangunan. Ketika Islam dipengaruhi oleh tradisi masyarakat, maka yang terjadi adalah proses menerima tradisi masyarakat setempat, atau dengan kata lain, kemampuan tradisi untuk menundukkan pengaruh lain yang dianggap berbeda untuk menjadi bagian dari tradisi. Yang ketiga itu ada ajaran Islam dengan kebudayaan, seperti ajaran Wali Songo justru mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Misalnya itu seperti seni pertunjukan wayang. Nah, di situ kan pasti ada cerita-cerita tentang tokoh wayangnya, dan cerita itu ada sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh. Untuk materi selanjutnya yaitu akulturasi Islam dengan budaya lokal. Yang pertama yaitu ada sejarah akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia sejak dahulu abad ke-11 dan ke-12 mengikuti jalur
perdagangan yang ada saat itu. Para wali dan penyebar Islam menempatkan diri bukan sebagai orang asing, melainkan dengan jalan membaur kepada masyarakat antara lain. Yang pertama yaitu mengadakan pendekatan politik, yang kedua menyelenggarakan pendidikan, yang ketiga lewat perkawinan, dan keempat lewat tasawuf, dan yang terakhir yaitu melalui akulturasi budaya. Selanjutnya, akulturasi Islam dengan budaya Nusantara, yaitu ada bidang politik, bidang sosial, bidang sastra dan bahasa, dan yang terakhir yaitu ada bidang arsitektur. Yang pertama yaitu bidang politik, masuknya Islam di Nusantara dengan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. Secara perlahan-lahan menggantikan peranan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, sehingga kerajaan-kerajaan tersebut mengalami keruntuhan, dipimpin oleh raja yang bergelar sultan atau sunan dan dapat juga dikatakan sebagai seorang wali. Jika rajanya meninggal dunia, tidak dimakamkan di candi seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu-Buddha, melainkan dimakamkan secara syariat Islam. Sistem politik dan pemerintah masa pengaruh Islam di Nusantara memberikan corak baru, yaitu bahwa raja atau sultan tidak dianggap sebagai titisan dewa dan tidak dipandang sebagai manusia suci, sebagaimana yang terjadi pada raja-raja Hindu dan Buddha. Untuk bidang sosial, yaitu pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat masyarakat banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta yang sudah lama berlaku di masyarakat mulai pudar. Penggunaan nama yang diberikan kepada anak yang baru lahir juga sudah mulai memakai nama-nama Arab seperti Muhammad, Umar, Ali, Abdullah, Musa, Ibrahim, Husain, Hamzah, dan lainnya. Dalam percakapan sehari-hari, kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan, contohnya berkah atau barokah, rahmat, rezeki, kitab, ibadah, majelis, ziarah, sejarah, mukadimah, hikayat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu jauh sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Untuk yang ketiga, bidang pendidikan. Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam. Sebenarnya sistem pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Bagi agama Hindu, pesantren pada saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama. Setelah masuknya Islam di Indonesia, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Dan yang keempat yaitu bidang sastra dan bahasa. Di daerah Leran Gresik terdapat sebuah makam yang nisannya bertulis huruf Arab. Diduga makam tersebut merupakan makam salah seorang bangsa Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Inilah pertama kali penggunaan bahasa Arab ditemukan di Indonesia. Pada karya-karya sastra berkembang di masa kerajaan Islam, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama hikayat, cerita atau dongeng, yang kedua babat merupakan kisah pujangga keraton, yang ketiga suluk merupakan kitab yang berisi soal-soal tasawuf, yang keempat syair dan gurindam seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12, dan yang kelima Dan yang terakhir yaitu ada bidang arsitektur. Dalam teknologi arsitektur, Islam telah memperkenalkan teknologi terbaru seperti bangunan masjid dan istana. Terdapat perbedaan bentuk bangunan masjid pada awal masuknya Islam ke Indonesia dengan bangunan masjid yang ada di Timur Tengah. Tidak terdapat kubah di puncak bangunan masjid yang ada di Indonesia, melainkan terdapat atap tumpang atau atap bersusun yang jumlahnya selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat, mirip dengan arsitektur Hindu. Contohnya Masjid Banten dan Demak. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang bagaimana wujud dan tantangan akulturasi Islam dan budaya lokal. Akulturasi tentang agama dan budaya. Seperti dengan agama lain, Islam adalah kekuatan spiritual dalam moral yang memengaruhi, memotivasi, dan mewarnai tingkah laku individu. Menguraikan Islam yang tumbuh di kelompok masyarakat tertentu adalah menelusuri karakteristik Islam yang terbentuk dalam budaya atau tradisi yang populer di tengah masyarakat. Lalu, ada kajian menurut para ahli tentang agama dan budaya. Yang pertama itu dari Ibnu Khaldun. Dalam bukunya yang masyhur, beliau memaparkan teori tentang pengaruh keadaan udara suatu daerah terhadap akhlak serta tingkah laku orang-orang setempat. Lalu menurut dari Syahristani, yaitu yang menyinggung tentang teori peradaban manusia yang dipengaruhi oleh letak daerah huniannya, kemiripan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya berdasarkan jasmani dan tabiatnya. Lalu ada dari kutipan Bill Dalton yang ditulis oleh Nurholis Majid, juga layak untuk disimak dalam buku Indonesia Handbook, yaitu Dalton mengatakan bahwa ada daya tarik utama Islam bersifat psikologis. Islam secara radikal bersifat egaliter dan mempunyai semangat keilmuan yang kedatangannya ke Nusantara menjadi konsep revolusioner yang sangat kuat. Lalu ada dari Robert N. Bellah sebagaimana dikutip oleh Nurholis Majid, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia juga melewati proses akulturasi dengan warisan budaya Persia. Pengaruh unsur-unsur budaya Persia dalam Islam di Indonesia dapat dilihat dari bidang bahasa. Dapat kita ketahui dari hampir semua bahasa Arab dalam bahasa Indonesia diadopsi melalui bahasa Persia. Lalu yaitu ada syarat atau prinsip agar Indonesia dan kebudayaan lokal dapat berakulturasi. Yang pertama ada principle of antiquity, yaitu unsur kebudayaan harus dapat dimanfaatkan untuk menggantikan unsur-unsur kebudayaan lama. Misalnya yaitu tradisi selamatan dalam Islam menggantikan tradisi kurban atau sesaji. Lalu yang kedua ada principle of function, yaitu unsur kebudayaan baru harus mampu menggantikan fungsi kebudayaan lama. Misalnya yaitu tradisi ziarah makam dalam Islam menggantikan tradisi pemujaan arwah atau roh. Lalu yang ketiga ada principle of concreteness, yaitu unsur kebudayaan baru harus dapat dipergunakan dengan konkret dalam masyarakat. Misalnya sholat sebagai pengganti selamatan untuk menghormati arwah leluhur dan penyembahan kepada dewa dan roh. Lalu yang keempat ada principle of early learning, yaitu unsur-unsur kebudayaan baru itu harus sesuai dengan budaya yang pertama kali dipelajari dalam proses sosialisasi masyarakat yang didatangi. Misalnya penghormatan Islam terhadap bangsa Indonesia yang sejak dulu menghormati para kepala suku, para dukun, dan para pendeta. Lalu yang terakhir ada principle of integration, yaitu unsur-unsur kebudayaan baru itu dapat diintegrasikan dengan pola-pola kebudayaan demokrasi, pola-pola kebudayaan yang didatanginya. Contoh misalnya yaitu unsur kekeluargaan, demokrasi, lalu demokrasi sosial dengan sedekah maupun ibadah dari ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan pola kehidupan lokal. Baik, terima kasih.